Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Musfira Putri Lukman, STMT selaku dosen pengampu pada mata kuliah dasar pemrograman. Perkenalkan, nama saya Musakir dari kelas 2D D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengulangan proses pada program C. Apa itu perulangan? Perulangan atau yang sering disebut dengan looping merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang dalam batas yang telah ditentukan. Perulangan akan membantu kita mengeksekusi kode yang berulang-ulang, berapapun yang kita mau. Secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu count loop dan uncount loop. Count loop merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak sekali perulangannya. Sedangkan uncount loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang. Adapun perulangan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perulangan for. Perulangan for digunakan untuk mengeksekusi atau menjalankan statement atau perintah dengan jumlah pengulangan yang telah diketahui. Adapun bentuk umum dari perulangan for yaitu for dalam kurung ungkapan 1, ungkapan 2, ungkapan 3, balas kurung, kemudian enter pernyataan. Ungkapan 1 digunakan untuk memberikan inisialisasi terhadap variabel pengendali loop. Yang kedua dipakai sebagai kondisi untuk keluaran dari loop, dan ungkapan ketiga dipakai sebagai pengatur kenaikan atau penurunan nilai variabel pengendali loop. Adapun contoh program dari pengulangan for yaitu di mana di sini contohnya di mana ungkapan 1 yaitu bilangan sama dengan 20, ungkapan 2 bilangan lebih kecil sama dengan 100, dan ungkapan ketiga bilangan plus sama dengan 10. Kemudian pernyataannya print %d enter koma bilangan. Kondisi yang perlu diperhatikan dalam program ini yaitu kondisi setelah kata for, di mana untuk pernyataan pertama hitungan akan dimulai dari 20. Untuk yang kedua yaitu hitungan sampai berapa? Sampai lebih kecil sama dengan 100. Dan yang ketiga, di setiap perulangan bilangan akan bertambah plus sama dengan 10. Sehingga menghasilkan keluaran yaitu 20, 30, 40 hingga 100. Adapun bentuk flowchartnya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, perulangan while. Perulangan while merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncount loop. Perulangan while juga dapat menjadi perulangan yang count loop dengan memberikan counter di dalamnya. Pada pernyataan while, pengecekan terhadap loop dilakukan di bagian awal sebelum tubuh loop. Dengan pernyataan dapat berupa pernyataan tunggal, pernyataan majemuk, ataupun pernyataan kosong. Adapun bentuk umum dari perulangan while yaitu while dalam kurung kondisi, kemudian enter pernyataan. Dan bentuk flowchartnya yaitu kondisi, jika salah maka langsung end, dan jika benar kembali ke kondisi. Adapun bentuk flowchartnya yaitu kondisi, jika salah maka langsung end, dan jika benar lanjut ke proses pernyataan, kemudian kembali lagi ke kondisi. Selanjutnya, contoh program dari perulangan while. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu blok kode while, di mana perulangan akan terjadi selama variabel ulangi bernilai y. Lalu kita menggunakan fungsi scan untuk mengambil input. Selama kita menjawab y pada input, maka perulangan akan terus dilakukan. Tapi ketika kita menjawab yang lain, maka perulangan akan dihentikan karena kondisi perulangannya tidak terpenuhi. Adapun hasil coding dari program ini dapat dilihat pada gambar berikut, di mana di sini terlihat selama input dijawab dengan yai, maka pernyataan akan terus berulang dan pernyataan akan
berhenti jika inputnya dijawab dengan T. Selanjutnya, perulangan ketiga yaitu perulangan do while. Pada perulangan do while, tubuh loop berupa pernyataan, dengan pernyataan bisa berupa pernyataan tunggal, pernyataan majemuk, ataupun pernyataan kosong. Pada pernyataan do, mula-mula pernyataan dijalankan. Selanjutnya, kondisi diuji. Seandainya kondisi bernilai benar, maka pernyataan dijalankan lagi. Kemudian, kondisi diperiksa kembali dan seterusnya. Kalau kondisi bernilai salah pada saat dites, maka pernyataan tidak dijalankan lagi. Adapun bentuk umum dari perulangan do while yaitu do, pernyataan, enter, while dalam kurung kondisi. Dan bentuk flowchart-nya yaitu proses, pernyataan atau tubuh loop, selanjutnya kondisi, jika salah maka akan keluar dari loop, dan jika benar akan kembali ke proses. Selanjutnya contoh program dari perulangan do while. Perulangan do while sama seperti perulangan while. Perbedaannya, perulangan do while akan melakukan perulangan sebanyak satu kali terlebih dahulu, lalu mengecek kondisi yang ada dalam kurung while. Jadi, perbedaannya, perulangan do while akan mengecek kondisi di belakang sesudah mengulang, sedangkan while akan mengecek kondisi di depan atau awal sebelum mengulang. Contoh program ini sama seperti contoh pada perulangan while. Saat perulangan pertama, langsung kita menjawab dengan T, maka hasilnya seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, perulangan yang keempat yaitu perulangan nested loop. Perulangan bersarang atau nested loop adalah sebutan untuk perulangan di dalam perulangan. Konsep seperti ini sering dipakai untuk memecahkan masalah programming yang cukup kompleks. Semua jenis perulangan bisa dibuat dalam bentuk perulangan bersarang, termasuk perulangan for, while, dan do while. Di dalam perulangan bersarang terdapat istilah outer loop dan inner loop. Sesuai dengan namanya, outer loop adalah sebutan untuk perulangan luar, sedangkan inner loop sebutan untuk perulangan dalam. Adapun bentuk umum dari perulangan nested loop yaitu for dalam kurung ungkapan 1, kondisi 1, kenaikan 1, tutup kurung. Kemudian enter, for dalam kurung ungkapan 2, kondisi 2, kenaikan 2, tutup kurung, kemudian enter pernyataan. Selanjutnya, contoh program dari perulangan nested loop. Yang perlu diperhatikan dalam program ini yaitu perulangan I atau outer loop akan diulang sebanyak 10 kali, yakni dari I sama dengan 1 sampai I lebih kecil sama dengan 10. Di dalam setiap perulangan ini akan diproses perulangan J, inner loop. Perulangan J juga akan diproses sebanyak 10 kali. Dengan demikian, perintah print di baris 7 akan dijalankan sebanyak 100 kali, yakni total I kali J. Sehingga hasil codingnya yaitu seperti berikut. Syukron saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.